kan di yang waktu pertama kali kita dapat tugas, kami dituntut untuk membuat alat yang dapat mengalirkan air dari satu wadah ke wadah yang lainnya. Jadi patokan kami hanya wadah yang pertama dari wadah satu ke wadah yang lain, itu tidak ada aliran yang ini. Ya, itu berapa nilainya? Ada perkirakan nilainya berapa gitu? Ya, kami perkirakan kalau sesuai wadah yang kami desain itu sekitar 1,5 liter per menit. 1,5. Karena wadah yang kami buat untuk penampung dan untuk di awal itu kami buat dari botol plastik juga. Oke. Ya, botol plastik ukuran 1,5 liter. Ya, itu yang saya tanya. Berarti 1,5 liter per menit ya? Iya, Pak. Kalau bisa saya juga ingin menambahkan, Pak. Untuk desain yang hasil akhir kami ini kan kami menggunakan konsepnya desain yang disusun secara vertikal, sehingga proses penyaringan airnya pun akan dibantu oleh gravitasi. Oleh karena itu, kami beranggapan dengan usahakan itu tidak debit airnya, hanya bergantung pada wadah penampung awal dan penampung akhirnya. Ya, wadah penampung itu kan ada kapasitas. Ketika kalian debitnya kebesaran, pasti bakal luber gitu. Akan luber meskipun itu vertikal atau horizontal, pasti akan luber ketika kalian merancang, tapi itu ada kapasitasnya. Oh, tapi saya udah dapat jawabannya, 1,5 liter per menit. Nah, aktualnya kan itu kan untuk sedimen trap kan ya, sedimen trap. Sedangkan kira-kira aplikasinya di lapangan itu sedimen trap itu di mana ya? Di aliran apa? Apakah kira-kira kalian ada gambaran nggak tuh di aliran apa? Apakah aliran sungai atau aliran... Di aliran sungai, Pak. Aliran sungai, Pak. Aliran sungai, oke. Iya. Nah, untuk aliran sungai kira-kira materialnya masih sesuai nggak ketika menggunakan botol bekas? Atau ada modifikasi? Kalau pada aliran tidak memakai botol bekas, Pak. Kira-kira apa? Tetapi memakai penyaring, alat-alat penyaringnya, bahan-bahan penyaringnya masih tetap sama. Mungkin yang diganti itu yang pada bagian akhir tidak memakai kapas, karena debit aliran sungai kan cukup besar. Kapas tidak mungkin bisa menahan partikel-partikel yang dibawa ke aliran sungai, Pak. Kalau holdernya, kalau modulnya itu botol bekas itu kira-kira masih cocok atau perlu diganti juga? Kalau untuk penerapannya di lapangan yang sebenarnya kayaknya mungkin kami hanya menggunakan konsep vertikal dan pembagian filter-filternya saja, Pak. Untuk bahannya mungkin kurang cukup apabila hanya menggunakan botol bekas di aliran sungai. Kira-kira ada ide nggak apa material yang cocok? Apakah perlu mengkonstruksi dari semen atau beton gitu? Ada ide nggak? Ya, pertanyaan saja. Mungkin semen atau beton ya, Pak. Biar kan karena aliran sungai itu memiliki debit yang gede, nggak mungkin memakai botol plastik yang berukuran segitu kecil gitu, Pak. Oke. Ya mungkin bisa Tetapi menggunakan beton yang untuk gorong-gorong yang di jalan itu, Pak. Tetapi untuk filternya sih tetap memakai batu dan sabut kelapa. Dan yang filter terakhir itu mungkin bisa lebih ke penyaring, apa sih, kayak penyaring... Kain gitu. Ya, kayak gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas performanya. Silakan kita lanjutkan ke kelompok 6. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada.
kelompok 6, silakan dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ainun Rahmi, Reza Jamiatul, Andika Putra, Dila Rahmani, dan Maharani Nurul akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Biofiltration from Plant for Hydrocarbon Pollution. Konten yang akan kami sampaikan diantaranya adalah definisi masalah, definisi syarat-syarat perancangan, evaluasi alternatif, alternatif konsep, memilih konsep, mendetailkan desain, proses pembuatan biofilter, langkah pengujian, analisis, pelajaran yang didapat. Lalu masuk ke slide selanjutnya. Ainun, slide selanjutnya. Lalu masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mendefinisikan masalah. Penyediaan air bersih kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan lingkungan atau kesehatan masyarakat dan juga dalam meningkatkan standar kualitas hidup. Sampai saat ini, penyediaan air bersih bagi masyarakat masih dihadapkan oleh beberapa masalah yang kompleks seperti banyaknya air limbah masyarakat. Sampai sekarang, masalah tersebut belum dapat diatasi secara keseluruhan. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah banyaknya air limbah, baik yang berasal dari rumah tangga ataupun dari industri. Pada umumnya, air limbah ini berasal dari air bekas cucian dapur dan kamar mandi maupun bahan-bahan organik di industri. Oleh karena permasalahan tersebut, maka kami membuat suatu alat yang bisa mengolah air campuran logam atau limbah tersebut menjadi lebih jernih. Lanjut. Selanjutnya ada syarat-syarat perancangan. Pertama, harus desainnya itu ergonomis. Udah gitu, mudah dibawa, memiliki nilai jual dan kualitas yang baik, memiliki komponen yang memiliki fungsi yang berjalan baik, tidak banyak limbah dalam pembuatan, memiliki nilai estetika, dan dibuat dengan jiwa teliti dan akurat. Next. Oke, di sini ada alternatif konsep. Untuk alternatif konsep di sini, kita lihat di sini ada decision matrix, ada 4 penilaian di sini. Yang pertama, desain compact, sistem filtrasi, sirkulasi air, durabilitas. Nah, untuk penjelasan masing-masing komponen, nah desain compact ini yang dimaksud adalah cara desain tersebut dapat antar komponen yang baik, simpel dan praktis sehingga dalam perawatannya tidak memerlukan treatment dengan effort lebih. Kita lihat di sini di desain compact untuk desain 1. Coba Ainun ke slide selanjutnya dulu. Untuk penjelasan masing-masing desain. Ainun ke slide selanjutnya. Loh, kok cek. Nah, untuk di sini kita lihat ada 4 penilaian, ada desain compact, sistem filtrasi, sirkulasi air, dan durabilitas. Untuk desain 1 di sini kita menggunakan plastik container. Kenapa sih? Untuk desain 1 kita melakukan plastik kontainer, filtrasi makropartikel dengan pasir dan kerikil, sistem filtrasi hidrokarbon dengan tanaman eceng gondok, serta jalur air berpolutan yaitu menggunakan pipa. Untuk desain 2, kita menggunakan akrilik kontainernya, filtrasi makropartikel dengan pasir, kerikil, busa, sintetis, dan ijuk. Sistem filtrasi hidrokarbon dengan biji kelor, serta jalur air berpolutan menggunakan full katup. Desain ketiga, untuk desain akriliknya kita menggunakan kontainer menggunakan bahan akrilik, filtrasi makropartikel dengan pasir ijuk, kerikil, busa, dan sintetis, sistem filtrasi hidrokarbon dengan tanaman kiambang, eceng gondok, dan biji kelor, serta jalur air berpolutan menggunakan full katup. Untuk pembahasannya,
Untuk desain compact, kita memberi nilai pada desain 1 itu nilainya 6. Kenapa? Karena desain 1 kan menggunakan pipa, di mana pipa tersebut itu akan sulit karena ketika limbah air polutan dimasukkan, lubang air terbatas dan cenderung kecil sehingga ada kemungkinan untuk tumpah atau berceceran. Selain itu, untuk perawatan atau treatmentnya, pipa ini cenderung sulit karena untuk membersihkannya kita kan otomatis sudah harus menjangkau bagian lubang dalam pipa. Jadi membersihkannya agak sulit. Untuk sistem filtrasi. Nah, sistem filtrasi ini mencakup filtrasi makropartikel dan mikropartikel. Penyaringan makropartikel ditujukan untuk menyaring polutan yang dengan partikel yang masih bisa disaring lagi atau partikel berukuran besar. Dan mikropartikel sebaliknya. Nah, desain 3 ini memiliki sistem filtrasi terbaik. Pada tahap filtrasi makropartikel, desain 3 memiliki lapisan penyaring yang lebih banyak dari desain 1 dan 2. Terdapat pasir, kerikil, dan ijuk, dan pasir sintetis di desain tersebut. Dengan banyaknya lapisan tersebut, maka penyaringan makropartikel akan lebih efektif. Pada penyaringan mikropartikel atau hidrokarbon, desain 3 juga menggunakan lebih banyak biofiltrator, kiambang, eceng gondok, dan biji kelor. Dengan adanya tahapan penyaringan dan biofiltrator lebih banyak, diharapkan output yang dihasilkan adalah limbah hidrokarbon dapat tersaring secara efektif. Terus yang poin ketiga, sirkulasi air. Nah, sirkulasi air ini sebenarnya tidak terlalu besar bobotnya karena terletak pada decision matrix ini ada 0,15 bobotnya. Oleh karena itu, bobot sirkulasi air ini bernilai lebih kecil dibandingkan aspek yang lain. Untuk tipe katup, sirkulasi air akan lebih efektif dan mudah dibandingkan pipa. Hal ini dikarenakan dalam kontainer atau keluar kontainer. Apabila menggunakan pipa, proses ini terlihat lebih sulit dan menggunakan banyak biaya karena harus diberikan keran pada pipa agar air bisa mengalir. Jika tidak, maka air tidak ada penahannya. Nah, untuk yang terakhir, poin yang cukup tinggi kedua sistem filtrasi itu durabilitas. Yang dimaksud adalah daya tahan atau kekuatan desain terhadap ancaman dari luar yang bisa merusak desain tersebut. Durabilitas ini cukup penting terhadap desain yang kita buat. Hal ini karena ketika mobilisasi dari tempat kita kerja atau workspace kita ke kampus atau membutuhkan transportasi, kita tuh harus menahan desain tersebut agar dalam mobilisasi tidak mudah rusak. Nah, desain akrilik memiliki nilai tinggi karena di sini desain akrilik tuh di poin ke-2 sama 3. Jadi ini punya nilai 9, ini punya nilai 9. Karena desain akrilik itu lebih kokoh dan lebih kuat dibandingkan plastik. Akrilik juga tidak terlalu fleksibel. Sedangkan plastik fleksibel, sehingga jika ada benda tumpul atau benda tajam yang mengenai desain tersebut, maka ada kemungkinan akan merusak desain tersebut dan mempengaruhi kinerja atau proses dari produk tersebut. Nah, untuk selanjutnya memilih konsep dari desain matrix yang kita buat. Dilihat di sini, desain 3 memiliki nilai total paling tinggi. Nah, dari desain matrix diperoleh desain 3 lah yang memiliki konsep desain paling efektif dan terbaik. Desain 3 memiliki keunggulan lebih daripada sistem filtrasi. Sistem filtrasi terdesain desain 3 memiliki lebih banyak tahapan biofiltrator. Sistem filtrasi ini juga memiliki skor tertinggi dalam decision matrix karena tujuan utama pembuatan alat ini adalah untuk menyaring limbah hidrokarbon. Dengan sistem filtrasi yang baik, maka diharapkan limbah dapat tersaring mulai dari limbah makropartikel maupun mikropartikel. Oleh karena itu, desain 3 adalah desain terbaik untuk konsep pembuatan sistem biofiltrasi ini. Oke. Untuk selanjutnya, mendesain desain. Silakan. Oke, untuk mendetailkan desain, yang pertama adalah bak biofiltrasi. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Penyaringan makropartikel yang ukurannya 22,5 cm kali 15 cm kali 30 cm. Pada penyaringan makropartikel ini terdapat kerikil, pasir, dan ijuk dengan tinggi kerikil 5 cm, tinggi pasir 5 cm, tinggi ijuk 5 cm, jarak dari permukaan bak 5 cm, jarak dari dasar bak 15 cm. B. Penyaringan mikropartikel. Lebar permukaan enceng gondok dan kiambang adalah 45 cm kali 30 cm. C. Pengendapan akhir oleh biji kelor
dengan ukuran 22,5 cm kali 35 cm kali 30 cm. Total dimensi bak filtrasi ini adalah 90 cm kali 35 cm kali 30 cm. Maka bak ini bentuknya adalah balok. Yang kedua adalah katup. Dibutuhkan 2 katup untuk penahan air dengan dimensi 40 cm kali 30 cm. Ya, lanjut untuk proses pembuatan biofilternya sendiri. Yang pertama tuh untuk rangka biofilternya ini terbuat dari akrilik, bentuknya kan tadi balok gitu, terus membuat sekat, 2 sekat untuk membatasi akriliknya, jadi ada 3 bagian utama. Lalu lanjut untuk filter makropartikelnya, dibutuhkan 1 botol air mineral bekas, ukuran 1,5 liter, lalu pemotongan bagian bawah botol dengan gunting, jadi penyimpanannya itu terbalik dengan mulut botol di bawah, lalu diberi kain saring, penataan kerikil, ijuk, dan pasir ke dalam botol air mineral. Lalu yang terakhir memberi pengait pada bagian atas filter. Untuk pasta biji kelor, cara pembuatannya itu pemisahan biji kelor dengan kulit bijinya, lalu ditumbuk bijinya hingga halus, lalu penambahan air sedikit agar serbuk biji kelor menjadi pasta biji kelor. Jenis pengujian. Jenis uji yang diterapkan pada biofilter ini adalah penjernihan air keruh yang mengandung limbah hidrokarbon, keputih-putihan, kekuning-kuningan, atau keabu-abuan, sehingga kualitas air dapat lebih baik. Tahapan proses pengujian dilakukan seperti berikut. Oke, untuk langkah pengujiannya, air limbah dialirkan ke bagian 1. Untuk bagian 1 tuh di sini. Ini bagian 1. Di sini tuh nanti akan ada katup yang bisa membuka tutup bilik ini. Nanti tuh limbah yang masih mengandung limbah makropartikel akan disaringkan ke bagian 1 di sini. Di mana di bagian 1 di sini ada kerikil, ada pasir, ada ijuk. Terus juga nanti setelah air masuk ke bagian 1, air ini akan disaring oleh 3 lapisan ini. Dan air ini akan turun. Setelah itu, setelah air limbah melewati penyaringan makropartikel yang tadi yang 3 lapis tersebut, sekat antara bagian 1 dan bagian 2 dibuka sehingga air limbah mengaliri bagian 2. Di sini terlihat ada sekat. Nah, sekat ini berupa sliding door di bagian kanannya dan di bagian kirinya. Sliding door itu bisa dibuka atau ditutup. Kenapa bisa dibuka tutup? Karena untuk penyaringan di sini tuh membutuhkan proses. Jadi air itu tidak langsung dialirkan ke bagian di sini, ke bagian penyaringan mikropartikel yang ada tanaman kiambang, ada eceng gondok. Nah, setelah itu pada bagian 2 terjadi penyaringan untuk menyerap logam mikropartikel yang akan dialiri ke bagian selanjutnya. Oke, setelah air mengalir dari bagian ini, dari bagian penyaringan makropartikel, air tersebut akan mengalir ke bagian 2. Di sini tuh ada penyaringan mikropartikel. Mikropartikel itu partikel-partikel limbah itu masih partikel limbah itu udah kayak kecil gitu, sangat kecil seperti hidrokarbon. Nah, di sini prosesnya itu lebih lama dibanding penyaringan makropartikel, karena penyaringan makropartikel kan air hanya bergerak ke bawah dan tidak ada penyerapan sama sekali. Di sini cuma ada penyaringan doang. Sedangkan di sini prosesnya lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena tumbuhan kiambang, eceng gondok, dan biji kelor ini butuh waktu supaya si limbah ini dapat terserap gitu. Jadi air itu tidak asal lewat. Jadi si air itu diserap dulu. Nggak langsung kayak yang bagian 1 ini. Setelah dari bagian 2, setelah air itu diserap, setelah warna air sudah tidak sepekat semula, jadi di sini kan nanti ada airnya nih. Nanti kan airnya kan awalnya kan pekat, terus kalau udah disaring sama limbah mikropartikel, kalau udah disaring sama filtrasi mikropartikel kan akan berubah warna. Nah, setelah air tidak sepekat semula, sekat antara bagian 2 dan bagian 3 dibuka sehingga air mengaliri bagian 3 dan terjadi penjernihan oleh larutan biji kelor. Setelah sekiranya air yang di sini sudah cukup bersih, nah di sini ada sekat lagi nih. Sekat ini itu sliding door juga, bisa dibuka atau bisa ditutup. Dibuka atau ditutupnya itu menunggu kita lihat hasil filtrasi mikropartikel yang ada di sini nih, yang ada di bagian 2. Kalau udah bersih nanti si ini tuh kita buka sekatnya.
nanti air akan mengalir ke bagian 3, di mana di bagian 3 ini ada pasta biji kelor. Nah, pasta biji kelor ini penyaringan akhir, pemurnian terakhir, di mana pasta biji kelor dari jurnal yang dapat menjernihkan air. Terus setelah dari bagian 3, nanti air kira cukup bersih, kita akan mengalirkan keluar oleh katup yang ada di bagian luar, yang ada di bagian di sini. Di sini ada 3 tanaman, jadinya ada tanaman kiambang sama eceng gondok, dan di sini ada biji kelor. Untuk analisis silakan. Baik, saya akan menjelaskan bagian analisis. Tujuan utama dari pembuatan biofilter ini adalah menjernihkan air limbah yang keruh. Dari hasil analisis didapatkan bahwa limbah perlu disaring melalui 2 tahap, yaitu penyaringan makropartikel dan mikropartikel. Pada desain ini digunakan 3 lapis penyaring makropartikel, yaitu kerikil, pasir, dan ijuk, agar lebih efektif dalam penyaringannya. Dan pada tahap selanjutnya tidak diperlukan penyaringan makropartikel lagi, hanya 1 kali penyaringan. Lalu dilanjut dengan pada tahap selanjutnya, yaitu penyaringan limbah mikropartikel yang terdiri dari 2 tanaman, yaitu eceng gondok dan tanaman kiambang. Karena kedua tanaman ini dapat menyerap limbah logam dengan cukup baik. Perbedaan yang paling menonjol di antara filter makropartikel dan mikropartikel adalah waktu. Penyaringan pada filter makropartikel membutuhkan waktu cenderung lebih cepat daripada filter mikropartikel. Oleh karena itu, desain ini memiliki bilik slide yang dapat dibuka tutup. Bilik akan dibuka pada saat penyaringan mikropartikel sudah cukup bersih. Dan dalam mengamati kinerja biofilter ini, kami hanya melihat hasil kondisi kejernihan air secara kualitatif, yaitu secara makroskopis, tanpa menghitung kadar pH di dalam air, karena tujuan kami hanya menjernihkan air limbah yang awalnya keruh menjadi jernih. Lanjut. Mau menambahkan, kenapa kami melakukannya kualitatif? Karena kami sendiri tidak punya alat yang bisa mendeteksi bagaimana bagaimana kandungan limbah mikropartikel atau hidrokarbon yang ada pada air limbah yang akan kita uji. Jadi hasil pengujiannya kita berupa kualitatif atau dari pengamatan mata saja. Silakan. Selanjutnya adalah pelajaran yang bisa diambil dari pada perancangan ini. Kami membagi menjadi 3, yaitu cara mendesain ulang mesin untuk meningkatkan kinerja. Dalam meningkatkan kinerja dan kualitas produk, kami mendesain ulang dengan cara melihat segala kekurangan, baik kekurangan kecil ataupun kekurangan yang mampu memengaruhi kinerja produk kami, lalu memperbaikinya agar tidak terjadi kesalahan yang sama pada produk. Selain hanya berfokus pada output atau hasil saja, desain ini juga memiliki nilai estetika serta presisi yang mempengaruhi kualitas dan nilai jual produk. Maka sebaiknya hal-hal tersebut diperhatikan juga selain dari fungsi hal tersebut. Yang kedua adalah pelajaran umum yang didapat dari proses desain ini. Kami tahu proses merancang suatu alat sebelum ke tahap pembuatan alat yang layak guna dan berfungsi dapat disebut. Pelajaran umum yang kami dapatkan adalah bahwa kita juga bisa memahami alternatif konsep, bisa memilih alat dan bahan sesuai pertimbangan yang matang secara bersama, juga melihat aspek baik dari segi fungsi, kualitas, maupun nilai jualnya. Selanjutnya adalah pelajaran umum yang didapat tentang proses bekerja sama. Kita semua juga tahu bahwa dengan bekerja sama, kita dapat menghargai pendapat satu dengan yang lainnya, karena setiap orang memiliki perbedaan pemikiran yang berbeda-beda. Dan selanjutnya, melatih diri kita untuk menjadi yang lebih terbuka dan cepat beradaptasi terhadap suatu masalah. Selanjutnya, melatih diri kita untuk berani berpendapat, memberi saran, dan menerima kritik, karena jika ada suatu kesalahan agar bisa dikoreksi secara bersama-sama. Sudah. Baik, terima kasih. Kelompok 6 dibuka sesi pertanyaan. Pertanyaan satu saja. Silakan jika ada yang bertanya. Mangga. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Jadi boleh lihat di slide yang desainnya lagi. Halo? Nah, yang ini kan tadi di bagian 2 itu kita cuma bisa menentukan dia udah berisi atau enggak cuma dari warna ya. Iya. Nah, kalau misalnya dari kalian sendiri, adakah cara yang bisa dilakukan supaya tanaman itu lebih cepat memfilter airnya, entah itu dengan penggunaan yang lebih banyak atau kriteria tanaman itu sendiri, apakah ada cara lain? Ya. Oke, untuk cara agar lebih simpel lagi, jadi kita supaya lebih cepat, tanaman di sini memang harus banyak, karena luas permukaan akar kan akan lebih luas. Otomatis, air yang diserap akan lebih banyak. Di mana tumbuhan yang tumbuhan-tumbuhan yang memiliki akar panjang dan luas itu tumbuhan-tumbuhan yang memang umurnya sudah dewasa gitu, tidak bibit lagi. Jadi caranya untuk mengakali pada bagian sini agar cepat filtrasinya, kita benar-benar memanfaatkan permukaan yang ada di sini. Semua permukaan tuh diusahakan bisa tercover semua oleh tanaman. Karena jika tercover semua, matahari kan akan tumbuhan ini kan akan melakukan fotosintesis dari matahari. Nah, akan berbarengan dengan akar-akar ini akan menyerap air, di mana semakin besar luas permukaan akar, semakin besar juga semakin besar volume air yang akan diserap gitu. Jadi lebih cepat prosesnya. Jadi tergantung pada banyaknya tanaman yang ada di sini. Jadi kita memaksimalkan luas permukaan supaya semuanya di sini tuh tercover semua oleh tanaman gitu. Dan perawatan juga penting. Oh iya. Berupa sinar matahari, karena pada saat sinar matahari menyinari tanaman, ada namanya daya kapilaritas akar di sini. Akar ini akan menyerap air otomatis ke tanaman yang di atas karena akan melakukan penguapan nih. Melakukan penguapan di daun-daun di sini dibarengin juga sama penyerapan air gitu. Jadi ya kita memanfaatkan luas yang ada di sini. Semuanya tercover. Gitu. Jadi kalian di desain ini tapi nggak menghitung kapasitas yang bisa digunakan tanaman dalam satu bagian itu ya. Jadi cuma secara kualitatif gitu, banyak atau enggaknya ya. Oh iya. Iya. Saya juga nggak tahu kan tanaman dari masing-masing tanaman itu mampu menyerap berapa gram hidrokarbon. Jadi penglihatannya hanya kualitatif aja. Gitu. Oke, makasih banyak ya. Iya. Cukup, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya. Silahkan kita lanjut ke kelompok 7. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum. Salam. Mohon maaf Pak, yang lainnya belum ngidupin kameranya. Kelompok 7 udah semua? Udah lengkap. Udah. Jadi selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil desain kami, yaitu Growth Chamber Kit. Untuk menghemat waktu agar presentasinya berjalan lebih cepat, perkenalan kelompok akan dilakukan saat anggota kelompok menjelaskan bagiannya. Saya Sinta Oktaviani, NIM 002. Saya akan menjelaskan tentang definisi masalah serta kebutuhan desain dari produk kelompok kami. Yang pertama untuk definisi masalah, tentang masalah pertanian. Hal ini berkaitan dengan masalah pada lahan dan cuaca.
Untuk yang cuaca itu adanya perubahan cuaca drastis akibat pemanasan global dapat berimbas pada gagal panen karena tidak bisa memprediksi cuaca. Gagal panen ini akan menyebabkan berbagai profesi itu terganggu. Contohnya untuk petani akan kekurangan pemasukan, kemudian untuk koki atau ibu rumah tangga akan kekurangan bahan baku untuk dimasak. Kemudian untuk yang gagal panen akibat cuaca itu tidak hanya tanaman-tanaman pada sektor pangan, melainkan juga tanaman-tanaman hias. Jadi banyak orang-orang yang kehilangan pemasukan. Untuk lahan, sebenarnya ini disebabkan akibat lahan itu banyak yang diubah untuk dijadikan gedung-gedung. Untuk lahan ini imbasnya lebih ke sektor pangan, karena pertanian itu kan membutuhkan lahan yang besar. Dan juga pertanian itu kan nanti pangannya itu menyangkut hajat hidup banyak orang. Jadi kalau lahan pertaniannya semakin sempit, hasil panennya akan semakin sedikit. Nah, kemudian nanti harga hasil panennya akan naik sangat tinggi dan orang-orang yang kurang mampu jadi tidak bisa makan. Untuk mengatasi yang masalah pada pertanian ini, harus dibuat suatu alat yang mampu memastikan pertumbuhan tanaman tidak akan terganggu entah bagaimanapun kondisi di luar alat tersebut. Nah, alat ini nanti sistemnya akan menyangkut pengairan, suhu, kelembapan, aerasi, pemberian nutrisi, dan pencahayaan. Tapi untuk alat-alat seperti ini kan membutuhkan teknologi tinggi atau otomatisasi, sehingga harganya itu cenderung tinggi. Jadi, kami itu ingin alat ini itu dapat mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, tidak bergantung pada cuaca di luar, tapi dia juga bisa dilakukan sendiri, dan variabel pertumbuhan kontrolnya itu dapat dilihat karena pertumbuhan tanaman itu dapat jadi lebih baik dan lebih cepat, tapi barang-barangnya itu dari barang-barang sekitar kita sehari-hari, sehingga harga pembuatannya dapat ditekan dan dijual dengan harga yang lebih murah. Di next, Del. Kemudian untuk kebutuhan desain growth chamber kit milik kelompok kami, yang pertama, untuk sistem pengairannya ini nanti akan mencakup kebutuhan air, nutrisi, serta kelembapan. Untuk nutrisi, kami akan menggunakan air yang dicampur dengan kandungan nutrisi seperti di hidroponik. Kemudian untuk kelembapan, kami butuh 80-90%. Nah, untuk mendapatkan semua hal ini, kami membutuhkan tangki yang akan diletakkan pada bagian bawah growth chamber kit milik kelompok kami untuk menampung air. Karena sistem pengairan kelompok kami itu menggunakan pompa dan sistem air terjun. Jadi tangki ini akan tersambung dengan pompa dan pipa, di mana pompanya itu akan memompa air dari bawah dan pipanya akan mengalirkan air ke tiap-tiap tanaman sehingga tiap tanaman mendapatkan jumlah air yang sama besarnya. Kemudian nanti setelah airnya turun dengan sistem air terjun, airnya akan ditampung di tangki tersebut itu lagi. Kemudian tangki itu yang berisi air itu juga akan digunakan untuk menjaga kelembapan, serta akan kami gunakan untuk mengoptimalkan pertumbuhan-tumbuhan, di mana kami menggunakan konsep heat shock. Jadi sewaktu-waktu kami akan mengganti air yang ada pada tangki tersebut dan menggantinya dengan air panas bersuhu 40 derajat, di mana hal itu dapat mengoptimalkan pertumbuhan. Kemudian untuk suhu kami membutuhkan 25-30 derajat, di mana suhu tersebut merupakan suhu yang optimal untuk pertumbuhan-tumbuhan. Nah, kami mendapatkan suhu ini didapatkan dari lampu LED. Jadi lampu LED di sini tidak hanya berperan pada sistem pencahayaan untuk membantu fotosintesis tumbuhan, melainkan juga berperan untuk menjaga suhu pada alat kami. LED-nya ini akan diletakkan pada tiap-tiap tanaman, sehingga tiap tanaman mendapatkan cahaya yang sama besarnya antara satu sama lain. Nah, kemudian untuk sebagai tempat lampunya itu, berarti kan kami membutuhkan suatu tempat untuk menempelnya kan. Kami membutuhkan rak, di mana rak ini nanti tidak hanya berperan sebagai tempat menempelnya lampu, melainkan juga sebagai alas dari pot yang berisi tumbuhan tersebut. Kemudian untuk material, kami menggunakan dua bahan material, yaitu kaca dan triplek. Kalau kaca ini kami gunakan karena kami menganggap kaca itu dapat menyimpan atau menangkap suhu seperti greenhouse effect, sehingga di dalam growth chamber kit ini tetap hangat.
Kemudian untuk triplek, kami memilih triplek karena yang pertama dia tahan air, karena kan sistem pengairan kami menggunakan sistem air terjun. Jadi kalau misalnya bahannya tidak tahan air, takutnya tuh nanti dia jadi mudah rusak, kemudian berjamur sehingga dapat mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Tapi kalau misalnya dia tahan air kan jadinya nggak kenapa-napa. Kemudian yang kedua dia juga mudah diatur. Dalam hal ini tuh berarti dia mudah dilubangi untuk membantu sistem aerasi pada produk kami. Kemudian dia juga kuat terhadap beban. Jadi beban ini dalam yang saya maksud itu adalah rak yang tadi untuk sebagai alas spot dan tempat menempelnya lampu. Kemudian yang terakhir dia itu murah sehingga harga produksi kami dapat kami tekan dan harga jualnya juga dapat kami tekan. Baiklah, selanjutnya saya Ari Budi Setiawan, NIM 037 akan menjelaskan bagian alternatif konsep yang kami punya 3 alternatif konsep di sini. Yang pertama bisa dilihat pada gambar. Itu kami membuatnya seperti terinspirasi dari vertical farming, agak sedikit ke atas agar tidak memakan banyak tempat. Terus juga sistem pengairannya sudah dibilang tadi, menggunakan pompa hidrolik dengan di bawahnya ada kayak akuarium atau penampungan air seperti kolam untuk penampungan air. Terus juga akan dipompa melalui pompa hidrolik ke atas dengan disambung oleh pipa ke masing-masing tanaman yang ada di tingkat 1 maupun tingkat 2. Terus untuk rak tanamnya sendiri sudah dibilang tadi kayu dan yang bagian alasnya itu agak sedikit tipis dibanding yang sampingnya karena untuk dilubangi agar siklus airnya bisa jatuh lagi ke bawah. Terus juga ada sistem pencahayaan menggunakan lampu LED strip. Strip. Terus untuk bahannya sendiri, bahan dari kotaknya sendiri itu bisa tadi dibilang bisa menggunakan 2 alternatif, pertama kaca semua atau gabungan dari kaca ataupun dengan kayu atau triplek. Itu juga bisa sesuai budget. Next. Yang sistem kedua sebenarnya tidak jauh berbeda. Yang beda di sini cuma pada sistem tanamnya. Di sini kami mengkolaborasikan dengan sistem hidroponik. Jadi ada 2 media tanam. Yang pertama menggunakan tanah, yang kedua langsung sistem hidroponik. Dan di bagian bawahnya ada 2 penampungan air dan juga bakal dipompa menggunakan pompa hidrolik ke atas untuk yang membutuhkan air pada media tanam tanah. Terus pada lampunya juga menggunakan lampu LED dan bagian pembuat kotaknya juga masih bahan yang sama. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga sedikit lebih simpel. Bedanya adalah yang ketiga ini penampungan airnya ada di atas dan dari antara tutup dan penampungan air itu dibuat seperti ventilasi yang bisa ditarik dan bisa dibuka. Itu gunanya untuk apa? Untuk penampungan air dan untuk penyiraman. Bedanya juga di bagian dinding dalamnya itu di kiri, kanan, dan bagian belakang yang menghadap ke tanaman dilapisi dengan bahan yang bisa memantulkan cahaya. Gunanya untuk apa? Supaya pencahayaan bisa dari segala arah. Gitu. Tanaman dapat cahaya dari segala arah. Terus dari sistem pencahayaan lampu dan segala macam tetap sama. Sama satu lagi, jika mau memberi nutrisi tambahan, tinggal ditambahkan ke air. Sekian. Kenalkan, saya Ahmad Dana Rahmana, NIM 177, akan menjelaskan tentang evaluasi dari alternatif konsep. Dari decision matrix yang dilihat, untuk keterangan penilaian yang dapat dilihat dari konsep tadi, yang pertama yaitu kriteria penilaian bahan. Dari konsep A, B, dan C memiliki daya tahan yang sama-sama